Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan membunuh. Wang Da menggeram, dengan ganas melompat ke udara dari cabang pohon. Saat dia hendak mendekati musuh bebuyutannya, 3 bilah bulan tiba-tiba ditembakkan entah dari mana dan mencegatnya di tengah jalan. Mengapa ada Master Gu keempat? Hati Wang Da tenggelam, memutar tubuhnya dengan paksa di udara, menyempit menghindari 2 bilah bulan. Yang tersisa, yang tidak bisa dia hindari lagi, mengenai kaki kirinya. Bang! Wang Da jatuh ke tanah, menundukkan kepalanya untuk melihat kaki kirinya. Ada luka, dalam dan panjang, darah sudah menetes kemana-mana. Sial! Wang Da mengertakkan gigi, hatinya berpikir, pengikut bayangan Gu. Segera, dia berubah menjadi gumpalan bayangan gelap saat kecepatannya meningkat drastis, bergerak mundur tanpa suara. Pada saat ini, seekor cacing Gu terbang entah dari mana, pada saat yang sama suara tua dan lelah terdengar. Flash Bling Gu, meledak. Cacing Gu meledak atas perintah, berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih itu tidak dapat dihindari, tiba-tiba muncul dan mengubah seluruh hutan gelap menjadi cerah. Ah! Wang Da menjerit. Tubuhnya yang telah berubah menjadi bayangan tidak bisa bersembunyi dimanapun di bawah cahaya terang, dan kembali ke bentuk manusianya. Meskipun Flash Bling Gu hanya peringkat 1 dan juga tipe habis pakai, itu adalah penghitung lengkap dari pengikut bayangan Wang Da Gu. Setelah kegelapan dihilangkan oleh cahaya, pengikut bayangan peringkat 2 Gu perlu istirahat 3 jam sebelum dapat digunakan lagi. Di alam, semua makhluk adalah sama, satu melawan yang lain. Meskipun pengikut bayangan Gu memiliki kemampuan mengintai yang sangat kuat, ia juga memiliki kelemahan yang besar. Setelah dia dilawan, hati Wang Da tenggelam ke dasar lembah. Master Gu keempat ini lebih berpengalaman, tidak hanya dia tahu Gu mana yang harus digunakan, dia juga menyembunyikan dirinya dengan baik, musuh sejati. Lebih penting lagi, Wang Da tidak bisa lagi menggunakan pengikut bayangan Gu, sehingga tidak memiliki cara untuk mundur. Aku Gu Yue Shou, nak, jika kamu menyerah sekarang, klanku mungkin masih menyelamatkan hidupmu. Seorang Gu Master peringkat 2 janggut perak berambut putih muncul di depan penglihatan Wang Da. Selamatkan aku, aku akan membunuhmu dulu. Wang Da tahu bahwa jika diseret, akan ada lebih banyak Gu Master yang muncul untuk berurusan dengannya, dia harus membunuh Gu Master keempat ini sesegera mungkin. Esensi purba saya hanya memiliki 20% tersisa, baik itu balas dendam atau menyelamatkan hidup saya harus membunuh orang tua yang ikut campur ini dulu. Wang Da mengangkat semangatnya dan melompat ke arah Gu Yue Shou. Gu Yue Shou mendengus. Seluruh tubuhnya, baik itu rambut atau rambut pori-pori, tumbuh gila-gilaan dan terjalin, dalam sekejap mata membentuk baju perang seputih salju dengan desain runcing. Melihat perubahan ini, ekspresi Wang Da berubah. Gu Master yang berpengalaman seperti landak, menyebabkan Wang Da tidak tahu bagaimana menyerang. Racun kuat peringkat 2 Gu Love Life Separation, meskipun racunnya sangat kuat dan mematikan, itu tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat, hanya dapat digunakan sebagai serangan diam-diam. Wang Da hanya memiliki pemisahan kehidupan cinta dan pengikut bayangan Gu. Jika dia memiliki cacing Gu defensif, dia tidak akan terkena bilah bulan. Jika aku tidak bisa berurusan denganmu, aku akan membunuh Fang Yuan dulu. Wang Da tidak bodoh. 3 tahun hidup telah membuatnya licik dan kejam. Dia bergerak cepat, mengelilingi Gu Yue Shou dan menyerang pelaku pembunuhan keluarganya. Bermimpi, Gu Yue Shou mengaktifkan esensi purbanya, dan tubuh pakunya segera menembakkan 2 pin tajam, berputar dan terbang 5 hingga 6 meter menuju Wang Da. Tubuh Wang Da bergeser, nyaris menghindari 2 paku seputih salju. Di tangannya, 10 kukunya sepanjang setengah telapak tangan, ungu dan gelap, racun keadaan kabut mengedarkan mereka. Mati! Wang Da sudah marah karena pertempuran, tertawa gila saat dia bergegas menuju targetnya. Di matanya, wajah Fang Yuan penuh dengan keterkejutan dan kepanikan. Niat membunuh telah mengambil alih otak Wang Da, dia hampir bisa mendengar dirinya menusuk kulit Fang Yuan, dan nafas terakhirnya yang marah. Kamu ingin melihat bahwa dia akan berhasil? Orang lain muncul, menghalangi jalan Wang Da.
Master Gu kelima bergegas dari dekatnya. Ini sebenarnya pemisahan kehidupan cinta. Pria parubaya ini tidak tergerak oleh sikap gila dan ganas Wangda. Kulit batu Gu. Pria parubaya itu mengaktifkan esensi purbanya. Esensi purba baja merah menyembur keluar seperti asap. Lengan telanjangnya segera berubah dari warna kuning menjadi abu-abu putih. Pada saat yang sama kedua lengannya mengembang seperti balon, membentuk lengan batu yang besar dan tebal. Saat kedua belah pihak semakin dekat, ekspresi Wangda menjadi lebih bengkok dan gila. Gu Master Parubaya memiliki ekspresi serius saat dia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih Wangda. Mencoba mendapatkanku dengan kecepatan ini. Wangda menunjukkan ekspresi mengejek. Anggota tubuh pria parubaya itu ditutupi oleh kulit batu tebal, bahkan kuku Wangda tidak bisa menembus. Tapi lengannya benar-benar terlalu berat dan lambat. Wangda merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghindarinya. Benarkah? Roda angin giok. Master Gu Parubaya berteriak, dan tiba-tiba sepasang siklon berwarna giok beredar di sekitar lengan batunya seperti ban lengan. Kecepatan lengan batu segera naik. Bagaimana itu bisa, Urk? Wajah Wangda terkejut saat dia tersapu oleh lengan batu dan terbang menjauh. Master Gu Parubaya berpengalaman dalam pertempuran. Jika dia menggunakan roda angin giok Gu lebah sejak awal, Wangda mungkin tidak akan jatuh dengan mudah. Wangda dikirim terbang oleh lengan batu, jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Dada yang terkena terasa sakit. Muntah. Dia hampir tidak bangun, tetapi tidak bisa menahan muntah darah. 5% esensi purba tersisa, aku akan mati. Dia memeriksa bukaannya, tertawa getir. Melihat Fang Yuan di dekatnya, dia menunjukkan tekad gila di wajahnya, bahkan jika aku mati, kamu akan bergabung denganku. Ah! Dia mengabaikan luka-lukanya dan bergegas keluar. Blokir dia. Gu Master Parubaya adalah petarung jarak dekat murni tanpa jarak jauh Gu, sekaligus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Guru Gu tua sudah tiba, rambut putih tubuhnya berubah menjadi spiral seukuran jari saat mereka terbang seperti ular gesit, memanjang 5 hingga 6 meter dan menjangkau dari belakang, menembus tubuh Wangda. Tapi Wangda tidak peduli, bergegas keluar. Mati! Dia berteriak keras, 10 kukunya sudah 50 cm. Guru Gu Parubaya mengejar, dan setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah karena dia tidak bisa lagi menghentikannya. Melihat Wangda hendak mendapatkan keinginannya, cahaya giok biru cerah meledak dari sisi lain. Gu kulit giok. Di bawah tekanan hidup dan mati, Fang Zeng berteriak keras. Segera, kulitnya ditutupi oleh lapisan kulit giok yang kokoh. Jari-jari Wangda seperti bilah pisau, menusuknya. Meskipun pemisahan kehidupan cinta tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat, Gu kulit giok hanyalah cacing Gu peringkat 1 dan tidak bisa menghalangi. Kukunya melolong. Gu Master tua melihat Fang Zeng akan mati, berteriak dengan panik dan matanya melebar. Bahkan lebih banyak jarum seputih salju melesat keluar dan menembus tubuh Wangda. Setelah itu, jarum bekerja seperti ular, pertama menusuk punggungnya ke dadanya, beredar di sekitar lehernya, lengan dan kakinya. Darah mendidih mengalir dari tubuh Wangda, segera mewarnai rambut putihnya menjadi merah. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut putih, seperti babi hutan yang jatuh ke dalam perangkap paku bambu hijau, menghentikan serangannya dan tidak bisa bergerak. Perasaan pusing yang intens menghantamnya. Wangda tertawa menyedihkan. Dia tahu bahwa kematian sudah dekat. Betapa tidak memuaskan. Penglihatannya diwarnai kabur, dan pada saat kematiannya, ingatan paling jelas dalam hidupnya muncul lagi. Wan Er. Dia tanpa sadar memanggil nama istrinya, saat pisau di tangannya menembus tubuhnya. Mengapa? Istrinya memandang Wangda, wajahnya yang cantik menunjukkan kebingungan dan keterkejutan, menatap erat mata Wangda. Mata Wangda merah, saat tubuhnya menggigil, memaksa keluar sepatah kata dari mulutnya, maaf. Istrinya tersenyum sedikit, senyumnya penuh cinta. Tidak ada setetes pun kebencian. Saya mengerti, katanya. Dia ingin mengulurkan tangan kanannya, menyentuh wajah Wangda untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Tapi di tengah, tangannya jatuh. Membunuh istrinya untuk hatinya, dan memurnikan pemisahan kehidupan cinta. Sejak saat itu dia memiliki kekuatan dan pergi ke jalan iblis. Apakah Anda menyesal? Sejak hari itu, dia terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri hal ini.
Saya menyesalinya. Dia sangat menyesal sehingga dia lebih suka mati, jadi dia bersumpah bahwa dia harus melindungi anggota keluarganya yang tersisa. Tapi, jika aku bisa memulai dari awal lagi, Wan Er, aku masih akan melakukan hal yang sama. Air mata emosional mengalir dari mata merah Wang Da. Fang Zheng menatapnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya batu giok. Dari awal hingga akhir, dia berada dalam kebingungan dan kecurigaan yang mendalam. Seorang Master Gu yang tidak dikenal bergegas dengan gila-gilaan ke arah dirinya sendiri, dan ingin mencabik-cabiknya. Tapi Fang Zheng tidak mengenalnya. Di bawah aura kematian yang tebal, Fang Zheng tidak bisa bergerak 1 inci pun. Pikirannya kosong karena dia hanya secara tidak sadar mengaktifkan jade skin Gu. Kuku Wang Da menembus kulit giok dan menusuk 1 cm, tetapi tidak bergerak lagi. Dia meninggal. Dia penuh air mata ketika dia meninggal. Ini berakhir. Fang Zheng bernapas kasar, matanya kehilangan fokus dan tampak agak hampa. Kemudian, rasa pusing yang kuat menguasainya. Plok, dia juga jatuh ke tanah. Pemisahan kehidupan cinta, racun peringkat 2 terkuat. Meski tidak menembus semua kulit batu giok, racun itu sudah menyerang tubuhnya. Seekor babi hutan yang hampir sebesar gajah tergeletak di lumpur. Ia menutup matanya tertutup, setengah berlutut dan setengah berbaring, sepasang gading bersih dari tanah, bersinar seperti bilah tajam. Senja terpantul di bulu hitam gelapnya, perutnya yang besar berwarna putih dan dengan setiap tarikan napas, bergerak ke atas dan ke bawah menciptakan suara mendengus. Raja Babi Hutan, Fang Yuan berada beberapa ratus meter darinya, tetapi masih dengan hati-hati berjalan mengikuti arah angin. Meskipun aku bisa membunuh babi hutan sekarang, melawan Raja Babi Hutan ini, aku hanya bisa melarikan diri. Bahkan Master Gu peringkat 2 rata-rata tidak bisa membunuhnya. Jika dia tidak bersih dari cacing Gu di tubuhnya, dia bahkan mungkin menjadi mangsanya. Raja binatang buas biasanya memiliki cacing Gu yang menghuni tubuh mereka. Di tubuh Raja Babi Hutan, biasanya akan ada Gu babi hutan, seperti Gu babi hutan merah muda atau Gu babi bunga. Selain spesies babi hutan, mungkin juga ada Beast Skin Gu atau Spike Furworm. Di dunia ini, ada semua jenis cacing Gu. Biasanya, cacing Gu tinggal di tubuh binatang buas yang kuat, dan hidup bersama binatang buas. Ketika binatang buas diserang, cacing Gu akan merasakan bahaya dan membantu binatang buas dalam melawan musuh yang kuat. Tubuh Raja Babi Hutan ini sangat besar, dan kekuatannya jauh melebihi rata-rata babi hutan. Fang Yuan tidak menandinginya sendirian, belum lagi ada setidaknya 1 atau lebih cacing Gu misterius di tubuhnya. Namun, petualangan Fang Yuan kali ini, bukan untuk membunuh Raja Babi Hutan. Itu untuk menghindari pengejaran Wang Da. Wang Da tahu bahwa Fang Yuan memiliki peta kulit binatang buas, dan Fang Yuan menggunakan pengetahuan itu untuk keuntungannya. Tidak kemana-mana tetapi menuju ke area penandaan bahaya Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan, meskipun berbahaya, bagaimanapun juga masih binatang buas, dan tidak memiliki kecerdasan manusia. Orang tua Wang sebagai manusia, bisa menjelajah ke tempat ini dan mundur dengan aman, jadi mengapa Fang Yuan tidak bisa melakukan hal yang sama? Pergi ke jalur terbalik, meskipun tampaknya berbahaya, menyembunyikan cara untuk bertahan hidup. Saat dia bergerak lebih jauh, Raja Babi Hutan perlahan ditinggalkan oleh Fang Yuan. Di peta, sepertinya Fang Yuan mengambil lingkaran besar dan mengelilingi palang merah, membentuk kurva cekung. Akhirnya, dia mencapai bukit tempat beberapa tetua klan tinggal dan melakukan penilaian pertengahan tahun di sana di tempat. 1 jam kemudian, seorang anak muda yang penuh dengan potongan rumput, bajunya robek di beberapa area dan kakinya penuh lumpur, membawa tas dan berlari mendaki bukit. Anak muda yang tampak menyedihkan ini, adalah Fang Yuan. Saya akhirnya kembali ke sini dengan selamat. Di tempat ini, ada tetua klan untuk melindungiku dan keselamatanku terjamin. Tapi saya tidak bisa ceroboh. Fang Yuan menghela nafas lega, dan perlahan mendaki bukit. Bukit itu memiliki tenda sederhana dan puluhan siswa berada di dekatnya saat penjaga akademi sedang mengumpulkan gading babi hutan di tas mereka. Beberapa tetua klan yang ditempatkan di sini hilang, dan hanya 1 yang tersisa. Mengapa suasananya begitu aneh? Fang Yuan sedikit mengernyit, sangat merasa sesuatu yang penting telah terjadi. Ketika dia mendekati tenda, dia mendengar diskusi para siswa.
Apakah kamu mendengar, ada pembunuhan sebelumnya, dan beberapa Master Gu peringkat 2 meninggal? Apakah kamu serius? Memang benar, saya datang ke sini lebih awal, dan saya melihat Gu Yue Fang Zheng terbawa oleh beberapa tetua klan, bergegas pergi. Gu Yue Fang Zheng terlalu sial, untuk menghadapi hal seperti ini selama ujian. Hehe, kamu tidak tahu ya. Targetnya adalah Fang Zheng, karena dia adalah bakat kelas A. Aku ingin tahu apakah dia akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terpengaruh. Mungkin bakatnya mungkin turun setelah cedera itu. Langkah kaki Fang Yuan berhenti. Dia jernih di dalam hatinya, menyulap kebenaran masalah ini. Wang Da ingin berurusan denganku dan membalaskan dendam kerabatnya. Tetapi setelah saya menemukan rumah pohon, saya mengubah rute saya dan pergi menuju Raja Babi Hutan. Wang Da tidak mengharapkan ini dan malah menemukan Fang Zheng secara tidak sengaja. Sumber informasinya berasal dari para pemburu itu dan dia tidak tahu bahwa saya memiliki saudara kembar. Dia salah mengira Fang Zheng sebagai saya dan ingin membunuh saya, tetapi dihentikan oleh Gu Master di sekitarnya yang melindungi daerah itu. Saat ini pertanyaannya adalah, apakah Wang Da mati? Fang Yuan mengerutkan kening dengan erat. Wang Da berhasil melarikan diri, Wang Da ditangkap, Wang Da dibunuh, ketiga kemungkinan. Ini akan sangat memengaruhi rencana dan tindakannya di masa depan. Berpikir sejenak, Fang Yuan memutuskan untuk mengikuti rencana awalnya. Ekspresi tetua akademi itu jelek, Fang Zheng benar-benar dibunuh. Tanpa petunjuk atau bukti apapun, dia tidak akan bisa menebak bahwa Fang Zheng telah menjadi kambing hitam Fang Yuan, tetapi memikirkan klan Bai dan klan Xiong. Fang Zheng adalah satu-satunya bakat kelas A yang dimiliki klan Gu Yue selama 3 tahun terakhir, klan Bai dan klan Xiong secara alami tidak akan membiarkannya tumbuh. Mengirim seorang pembunuh Gu Master untuk membunuhnya dan mencegahnya menjadi lebih kuat, ini normal. Bahkan klan Gu Yue akan melakukan sesuatu seperti ini. Diam-diam mengirim Gu Masters dan menargetkan siswa jenius 2 klan lainnya. Pembunuh itu terbunuh di tempat, tapi aku ingin tahu bagaimana luka Fang Zheng. Tetua akademi berpikir, dan pada saat ini, petugasnya membawakannya selembar kertas. Penatua akademi menerima kertas itu, membaca tanpa memperhatikan dengan baik. Dalam ujian tahun ini, hasilnya adalah sebagai berikut, Gu Yue Chi Cheng 16 gading, Gu Yue Mo Bei 14 gading. Perhatian siswa di sekitarnya diperoleh. Hasilnya jelas. Siswa kelas D, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka hanya bisa mendapatkan 3 hingga 4 gading. Nilai B dan C, paling banyak 8 hingga 9. Mereka yang memiliki lebih dari 10 gading adalah pemain yang baik. Yang terbaik adalah Gu Yue Chi Cheng dengan 16 gading. Berikutnya adalah Mo Bei, dan untuk Fang Zheng dia memiliki 10. Gu Yue Chi Cheng menunjukkan ekspresi puas. Dia beruntung kali ini dan bertemu dengan 2 babi hutan yang saling bertarung, sehingga dia mendapat hadiah yang mudah. Gu Yue Mo Bei marah, membiarkan Chi Cheng melampaui dia. Tetua akademi mengumumkan, dengan demikian, saya mengumumkan siswa nomor 1 untuk ujian ini adalah. Berhenti. Fang Yuan melangkah keluar saat ini. Fang Yuan, kamu terlambat. Pemeriksaan berakhir 1 jam yang lalu. Menurut aturan, gading babi hutan yang Anda dapatkan akan dikurangi 4 sebagai hukuman. Chi Cheng segera berteriak. Fang Yuan mengabaikannya dan membuka tas di punggungnya, meraih bagian bawah tas dan menuangkan isinya. Kecelakaan. Lusinan gading babi hutan berkumpul menjadi tumpukan di dekat kakinya. Ini, Chi Cheng menatap dengan mulut ternganga. Mo Bei dan yang lainnya menatap tumpukan mata mereka. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Ini terlalu berlebihan. Tetua akademi memandang Fang Yuan dengan tidak percaya. Fang Yuan, apakah kamu berburu semua ini? Fang Yuan menangkupkan tinjunya, saya hanya berburu selusin gading sendiri, tetapi saya menemukan tas yang bisa disembunyikan oleh pemburu. Di dalamnya ada banyak gading babi hutan. Saya memikirkannya, ujiannya adalah bahwa kami harus mendapatkan gading sebanyak mungkin dalam sehari, dan tidak menentukan bahwa kami harus membunuhnya sendiri, jadi saya membawanya ke sini. Setelah dia selesai, kerumunan itu berdiskusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Terlalu beruntung. Ini terlalu palsu, mungkinkah pertanyaannya bocor sehingga dia curang? Tetua akademi menatap Fang Yuan, mencari sebentar, lalu menyatakan, ujian ini, Fang Yuan adalah yang pertama. Suasana ruang kepala keluarga berat.
Gu Yuebo duduk di kursi depan, dan selusin tetua lainnya duduk dalam dua baris di sampingnya, wajah mereka penuh amarah. Gu Yue Yaoji, kamu adalah penyembuh nomor satu di klan kami, aku bertanya bagaimana kabar Fang Zheng sekarang. Gu Yuebo bertanya pada seorang tetua klan. Gu Yue Yaoji adalah seorang wanita tua dengan punggung bungkuk, wajahnya penuh kerutan seperti kulit pohon. Dia terbatuk 2 kali, perlahan berkata, melapor ke kepala klan, situasinya telah stabil. Nyawa Fang Zheng tidak dalam bahaya, tetapi dia masih tidur. Bakatnya tidak turun karena ini. Bagus jika bakatnya tidak turun. Gu Yuebo menghela nafas lega, bertanya kepada tetua aula hukuman, apakah situasi pembunuh telah dinilai. Tetua aula hukuman tidak sesenior Gu Yue Yaoji, dan segera berdiri, menundukkan kepalanya, ya, 35 tahun, laki-laki, identitas tidak diketahui, mungkin faksi iblis Gu Master. Dia memiliki 2 cacing Gu, pengikut bayangan Gu dan pemisahan kehidupan cinta. Gu Yuebo mengangguk, sepertinya seorang pembunuh, pemisahan kehidupan cinta, racun nomor 1 peringkat 2, tidak heran dia bisa membunuh 3 master Gu saya. Kepala klan, kita harus menyelidiki lebih lanjut. Itu klan Bai atau klan Xiong? Gu Yue Cilian berteriak, matanya hampir terbakar. Pengikut bayangan Gu, pemisahan kehidupan cinta. Ini tidak seperti bidak pion klan Bai atau Xiong. Dia mungkin faksi iblis luar Gu Master, ingin berafiliasi dengan klan, sehingga diperintahkan untuk membunuh Fang Zheng untuk membuktikan kesetiaannya. Terlepas dari itu, masalah ini pasti ada hubungannya dengan kedua klan, kata Gu Yue Mo Chen dengan dingin. Kedua tetua klan yang berkuasa ini, meskipun mereka tidak akur, begitu musuh eksternal muncul, mereka akan membuang kebencian mereka dan merajut erat. Gu Yuebo mengangguk, berpikir hal yang sama sendiri. Wang Da telah menghilang selama 3 tahun, tanpa jejak yang ditemukan. Semua penduduk desa mengira dia sudah mati, sehingga identitasnya menjadi misteri. Para petinggi Gu Yue tidak mengetahui hal ini, mereka tidak akan khawatir dengan kematian seorang pelayan. Mereka menaruh semua perhatian mereka pada klan Xiong dan Bai. Pada saat ini, tetua akademi masuk. Pemimpin klan, dia tampak khawatir dan hendak berbicara ketika Gu Yuebo menjawab, Penatua akademi, Fang Zheng baik-baik saja, bakatnya masih kelas A. Wajah tetua akademi menjadi rileks. Oh ya, apakah siswa lain aman? Dan untuk pemeriksaan ini, bagaimana hasilnya, di mana Fang Zheng? Gu Yuebo bertanya dengan nyaman. Tetua akademi menjawab dengan jujur, dan ketika dia mengatakan bahwa Fang Yuan secara tidak sengaja mengambil sekantong gading babi hutan dan mendapat tempat pertama, mata Gu Yuebo bersinar. Aula juga menjadi sunyi. Para tetua klan, seolah-olah mereka merasakannya, secara halus mengamati suasana, dan lingkungan yang awalnya saraf menjadi sedikit lebih aneh. Di ruang diskusi, Gu Yuebo tanpa ekspresi duduk di kursi pemimpin dengan mata penuh makna yang dalam. Selusin tetua klan yang tersisa semuanya duduk tegak, melihat ke bawah, hanya menggunakan sudut mata mereka untuk menyapu sekeliling dan melihat beberapa petunjuk dari ekspresi mereka. Suasananya menjadi halus. Fang Yuan mendapatkan tempat pertama, makna yang lebih dalam di balik ini jelas tidak sederhana. Dia benar-benar mengatakan dia menemukan sekantong gading babi hutan yang tersembunyi, ini terlalu sulit dipercaya. Tas ini mungkin telah disiapkan oleh seseorang, tidak mungkin Fang Yuan melakukannya sendiri. Itu berarti seseorang membantu Fang Yuan dalam kegelapan. Ujian tengah tahun-tahun ini tidak seperti yang sebelumnya. Kami harus mengerahkan puluhan Master Gu peringkat 2 untuk mengawasi ujian. Jadi isi ujian ini, tidak hanya tetua akademi yang tahu, tetapi banyak tetua di klan juga. Jika ada yang ingin menyiapkan tas ini terlebih dahulu, itu hanya bisa menjadi tetua klan yang hadir di sini sekarang, atau bahkan pemimpin klan. Para tetua klan semuanya adalah rubah yang cerdik. Setelah berkecimpung di bidang politik selama bertahun-tahun, mereka langsung memikirkan banyak hal. Fang Zheng adalah bakat kelas A, jika dia benar-benar mencapai peringkat 4, apa artinya itu? Itu berarti dia adalah pemimpin klan. Berikutnya, Fang Yuan adalah saudara laki-laki Fang Zheng. Bahkan jika dia hanya kelas C, dengan hubungan darah itu, dia layak untuk berinvestasi. Bagi pemimpin klan Gu Yuebo, jika dia membantu Fang Yuan secara diam-diam, itu akan membawanya ke dalam faksinya, dan bagi Fang Zheng,
itu adalah ikat pinggang yang bagus untuk mengikatnya ke faksi pemimpin bersama-sama. Bagi para tetua klan, Fang Zheng yang merupakan satu-satunya bakat kelas A selama bertahun-tahun, telah diserap ke dalam faksi pemimpin klan. Jika dia benar-benar diasuh, faksi pemimpin klan akan lebih kuat. Namun, jika para tetua klan menjadikan Fang Yuan menjadi milik mereka sendiri, menggunakan lapisan hubungan darah ini, itu akan menjadi bidak catur yang bagus saat berurusan dengan Fang Zheng di masa depan. Jadi, 10 orang di aula ini, mereka semua memiliki motif untuk membantu Fang Yuan. Tapi siapa? Gu Yue Qilian berpikir dalam-dalam, saya tidak merekrut Fang Yuan, jadi siapa yang akan membantunya secara diam-diam? Apakah Mo Chen lelaki tua itu? Mungkin. Meskipun Fang Yuan membunuh pelayan keluarganya, tapi itu hanya seorang pelayan, bahkan jika mereka semua mati itu tidak akan menyakitinya. Pemimpin klan lebih mungkin, dia menerima Fang Zheng, jadi jika dia merekrut Fang Yuan juga, itu akan meningkatkan kendalinya atas Fang Zheng. Tapi, di tahun-tahun sebelumnya, normanya adalah merekrut mereka selama ujian akhir tahun. Mengambil tindakannya sekarang selama pertengahan tahun, itu melanggar aturan. Tidak benar-benar melanggar aturan, tapi itu benar-benar melempar bola kurva. Siapa yang sangat menghargai Fang Yuan, bahkan lebih dari saya? Gu Yue Mo Chen juga berpikir. Yang benar adalah, setelah Fang Yuan membunuh Gao Wan dan mengirim mayat Cingat itu, dia mengubah kesannya tentang Fang Yuan dan memiliki pikiran untuk merekrutnya. Tetapi tindakan seperti itu hanya terjadi selama akhir tahun, setelah para siswa lulus dari akademi. Fang Yuan direkrut sebelumnya, itu mengejutkan Mo Chen. Tatapan Gu Yue Bo terfokus pada Gu Yue Mo Chen dan Gu Yue Qilian, dua tetua yang berkuasa. Pemimpin klan ini memiliki wawasan yang lebih besar. Fang Yuan secara terang-terangan berbohong dan mendapat tempat pertama. Tindakan ini memiliki arti tidak takut, sehingga mengirimkan sinyal kepada semua orang untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya melindungi Fang Yuan. Dia sekarang adalah anggotaku, dan sebaiknya kamu semua tidak menyentuhnya. Lalu siapa orang ini? Bidang politik di klan Gu Yue terbagi menjadi 3. Selain faksi pemimpin klan, itu adalah keluarga Qi Gu Yue Qilian, dan keluarga Mo Gu Yue Mo Chen. Gu Yue Bo tahu bahwa dia sendiri tidak mengambil tindakan apapun untuk merekrut Fang Yuan. Dengan demikian, tersangka terbesar adalah Qilian dan Mo Chen. Kedua orang tua ini, akting mereka membaik. Melihat ekspresi mereka, saya benar-benar tidak tahu. Jangan bilang itu benar-benar bukan mereka, tetapi beberapa faksi kecil lainnya. Gu Yue Bo mengamati dengan cermat saat dia menyelidiki. Dia tidak tahu bahwa semua tetua seperti dia, mengamati, mencurigai dan menyimpulkan. Tetua akademi juga menebak-nebak, tetapi dia selalu berada dalam posisi netral, di luar politik, sehingga pikirannya lebih sederhana, jadi Fang Yuan telah direkrut oleh seorang tetua klan. Tidak heran dia melepaskan Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Cheng sambil memeras, itu berarti orang yang merekrutnya adalah pemimpin klan, Qilian atau Mo Chen. Ini kabar baik, ini menunjukkan bahwa dia telah menerima kenyataan dan mulai berintegrasi ke dalam klan. Tidak peduli apa, dia sekarang adalah anggota klan, jadi begitu dia sepenuhnya berintegrasi, dia akan menyumbangkan seluruh hidupnya untuk klan. Setelah hening sejenak, Gu Yue Bo tidak dapat melihat petunjuk lagi, jadi dia berbicara. Mata ganti mata, karena pihak lain telah mulai menargetkan Fang Zheng, klan Gu Yue kami tidak boleh diremehkan, kami akan menunjukkan kepada mereka. Penatua Aula Kegelapan, rumuskan rencana untuk masalah ini dan laporkan kepada saya setelahnya. Ya, Tuan Pemimpin Klan. Tetua Aula Gelap segera mengangguk. Adapun Gu Yue Fang Zheng, saya khawatir hatinya akan rusak karena pertemuan seperti itu. Dia adalah bakat kelas A, dan bagi klan kami, statusnya monumental. Mulai sekarang, saya akan mengajarinya secara pribadi. Kata Gu Yue Bo, tidak ada tetua klan yang keberatan. Banyak orang tahu bahwa pemimpin klan telah memberikan banyak manfaat kepada Gu Yue Fang Zheng dalam kegelapan. Sekarang dia menyebutkan ini, meskipun itu melanggar aturan keadilan, dengan alasan yang cukup, para tetua klan tidak dapat menghentikannya. Adapun Gu Yue Fang Yuan, Gu Yue Bo menyeret kata-katanya. Sekaligus, semua tetua klan memberikan perhatian penuh mereka. Apakah pemimpin klan mengisyaratkan bahwa dialah yang membantu Fang Yuan secara diam-diam?
Gu Yuebo melihat ekspresi semua orang saat tatapannya menyapu, tetapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Dengan demikian, dia hanya bisa melanjutkan, dengan bakat kelas C-nya, dia berhasil mendapatkan tempat pertama. Itu tidak mudah. Jadi, atas nama pribadi saya menghadiahi dia 30 batu purba. Penatua Akademi, berikan kata-kata saya dan katakan padanya untuk terus bekerja keras. Ya, pemimpin klan. Tetua Akademi membungkus saat dia menerima perintahnya. 30 batu purba, hadiah biasa, apa artinya ini? Para tetua klan mengerutkan kening. Tidak peduli siapa yang menyerap Fang Yuan, 30 batu purba ini adalah ekspresi niat baik saya. Bagaimanapun, masih ada klan Bai dan Xiong selain Gu Yue. Gu Yuebo menghela nafas dalam hatinya. Fang Zheng dibunuh oleh musuh eksternal. Kecurangan Fang Yuan adalah konflik internal. Melawan musuh eksternal, seseorang harus menggunakan metode tangan keras untuk membalas, tetapi untuk konflik internal, Gu Yuebo memilih untuk menggunakan pendekatan lunak, untuk menghindari terlalu banyak konflik internal dan mengakibatkan kekuatan seluruh klan melemah. Baiklah, masalah ini akan diselesaikan seperti ini. Semua orang boleh pergi dan melakukan semua pekerjaanmu dengan baik, kemakmuran klan ada hubungannya dengan penampilanmu. Gu Yuebo melambaikan tangannya. Ya pemimpin klan, kita akan pergi. Para tetua klan pergi satu persatu, dan setelah beberapa napas, hanya Gu Yuebo yang tersisa di ruangan itu. Dia menghela nafas dalam-dalam, menggunakan jari-jarinya untuk menggosok kedua pelipisnya. Sebagai pemimpin klan, bahkan jika dia adalah orang dengan otoritas paling besar di klan Gu Yue, itu tidak berarti bahwa dia memilikinya dengan mudah. Dia perlu mengoordinasikan kepentingan faksi yang berbeda, dan tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Pasukan klan tersebar dan terjalin melalui banyak generasi warisan, dan mereka semua memiliki sejarah panjang, membatasi satu sama lain. Melawan kekuatan luar, dia harus berurusan dengan desa klan Xiong yang sombong dan kasar dan desa klan Bai yang berangsur-angsur meningkat. Secara internal, dia harus menyelesaikan konflik politik yang rumit di klan. Meskipun dia parubaya, dia sudah memiliki rambut putih di sekujur tubuhnya. Tahun-tahun ini menjadi pemimpin klan, meskipun saya memiliki sumber daya yang cukup, kultivasi saya hampir tidak maju. Hatiku lelah dari semua urusan klan yang melelahkan ini. Terkadang, saya benar-benar ingin menjadi kultivator tunggal, bebas dan mudah tanpa beban. Itu akan memungkinkan saya untuk bergerak lebih cepat dan saya mungkin melakukan perjalanan lebih jauh di jalur kultivasi saya. Gu Yuebo menghela nafas dalam hatinya. Selama seseorang berada dalam sistem klan, mereka memiliki tanggung jawab atas mereka. Begitu mereka memiliki tanggung jawab, tidak akan mudah untuk berkultivasi dengan sepenuh hati. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak ada dalam sistem, sumber daya klan tidak akan tersedia bagi mereka, dan tanpa sumber daya, kultivasi mereka akan terhenti. Ini membentuk kontradiksi, lingkaran aneh. Karena lingkaran ini, masa depan banyak orang hancur, mengubur sejumlah bakat dan jenius yang tak teratasi. Wang Da sudah mati. 3 hari kemudian, Fang Yuan mendapat kabar itu. Pada saat yang sama, dia juga mendengar dari Jiang He bahwa kedua pemburu muda itu menghilang saat berburu di pegunungan. Adapun pemburu yang tangan kanannya patah oleh Fang Yuan, dia bunuh diri di rumahnya karena depresi. Jiang He memandang Fang Yuan dengan penuh arti ketika dia mengatakan berita itu. Dia telah melihat mayat Wang Da, sehingga mengenalinya. Tapi dia tidak berani mengatakan identitas asli Wang Da. Dia adalah Gu Master yang ditempatkan, dan memegang tanggung jawab. Selama seseorang berada dalam sistem, terlepas dari posisinya, mereka memiliki tanggung jawab. Wang Da menjadi pembudidaya faksi iblis selama 3 tahun, dan Jiang He sebagai Gu Master desa tidak menyelidikinya. Jika mereka benar-benar mengejar tanggung jawab, ini akan menjadi cacat terbesar dalam catatannya, dan masa depannya di klan akan hancur. Kematian aneh ketiga pemburu itu ditutup-tutupi olehnya. Fang Yuan, karena kita kenalan, mulai sekarang kamu mendapatkan diskon 50% saat membeli barang dari toko saudara sepupuku Jiang Ya. Selama satu waktu, Jiang He mengatakan ini kepada Fang Yuan. Semua orang sudah mati, hanya Fang Yuan dan dia yang tahu tentang masalah ini. Tetapi jika masalah itu terungkap, itu tidak berdampak besar pada Fang Yuan. Dia hanya membunuh 3 pelayan desa,
dan bahkan jika dia membunuh 30, klan tidak akan mengejarnya, paling banyak dia akan membayar puluhan batu purba sebagai hukuman. Suap Jiang He, Fang Yuan menerimanya dengan mudah. Baginya, masalah ini penuh dengan kejutan dan bahaya, tetapi hasilnya bagus. Setelah masalah ini, Fang Yuan yang tidak memiliki dasar di dalam klan, menerima setengah sekutu dan juga faksi yang tidak ada yang mendukungnya. Pendukung misterius ini menjadi jaring pengaman kedua Fang Yuan. Ketika dia mulai menunjukkan kekuatannya secara bertahap, jaring pengaman ini akan memiliki dampak penting, setidaknya dapat memungkinkannya berkultivasi hingga peringkat 2 tanpa banyak perlawanan. Pada titik ini, dia bisa merasakan dengan jelas perubahan sikap tetua akademi terhadapnya, menjadi sikap yang lebih ramah. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap. Setelah Gu Yue Fang Zheng dan Mo Bei maju, Fang Yuan dan Qi Cheng hampir bersamaan berhasil maju ke peringkat 1 tahap atas. Meskipun pemerasan terus berlanjut, dia tidak lagi mengambil batu purba Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Cheng, dan dia mulai menjadi lebih rendah hati, sementara kekuatannya tumbuh pesat dengan kecepatan beberapa kali dari kehidupan sebelumnya. Waktu seperti kuda putih yang terbang melewati celah, dan musim panas pergi dengan datangnya musim gugur. Di jalan berdinding, Fang Yuan berdiri sekali lagi di depan batu raksasa yang menghalangi jalan. Karena cuaca semakin dingin, ia mengenakan pakaian polos dan sederhana dengan lengan panjang. Tapi sosok tubuhnya tidak lagi kurus seperti beberapa bulan yang lalu. Dada, dua lengan dan kakinya, dan perutnya semuanya menunjukkan otot yang jelas. Otot-otot ini tidak menonjol seperti batu, tetapi terlihat sebagai jenis kesederhanaan, cocok dengan tubuh Fang Yuan yang tumbuh perlahan. Dicocokkan juga dengan kulit putihnya, ini memberi orang lain jenis perasaan awet muda, penuh vitalitas. Mulai dari 3 hari yang lalu, babi putih Gu berhenti memberiku peningkatan kekuatan. Itu berarti, saya sudah memiliki kekuatan 1 babi hutan, sehingga mencapai kebutuhan biksu anggur bunga. Hari ini, saya akan mencoba mendorong batu bundar ini lagi. Mata Fang Yuan bersinar saat dia maju selangkah dengan kaki kanannya, kaki kirinya di belakang, membentuk langkah busur. Lengannya menyentuh permukaan batu bundar saat dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong dengan seluruh kekuatannya. Batu besar itu bergerak di bawah tekanan kedua lengannya, bergerak perlahan, secara bertahap mendapatkan momentum dan berguling ke depan. Jalan di depan batu besar yang menghalangi jalan adalah lereng miring. Diubah menjadi batu bundar oleh biksu anggur bunga, itu paling cocok untuk berguling. Ini pasti niatnya, untuk memungkinkan pewaris mendorong batu itu ke atas dan memindahkannya. 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah. Fang Yuan perlahan maju, menghitung dalam hatinya, minggu lalu, saya mendorongnya menjadi 45 langkah dan itu adalah batas stamina saya, memaksa saya untuk berhenti. Kali ini, saya ingin tahu seberapa jauh saya bisa mendorongnya. 40 langkah, 45 langkah. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan memecahkan rekor aslinya, tetapi itu sudah cukup baginya untuk merasa lelah yang tak tertahankan. 46 langkah, 47 langkah. Fang Yuan bisa merasakan dengan kuat, pada titik ini staminanya hampir hilang semuanya. 48, 49 langkah. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan bergerak 2 langkah lagi. Akhirnya, dia berada di batasnya, berkeringat deras. Menggunakan bahu dan kakinya untuk menambatkan batu di tempatnya, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Haruskah saya menyerah? Fang Yuan tidak bisa menahan pemikiran seperti itu. Kemiringan miring ini, ketika kembali dia harus mengeluarkan sedikit stamina juga. Bagaimanapun, batu itu harus berguling ke bawah dan dia harus perlahan-lahan melepaskannya dalam prosesnya. Jika dia melepaskan dan berlari, batu itu akan berguling lebih cepat dan lebih cepat. Fang Yuan tidak ingin berubah menjadi tumpukan daging setelah tidak dapat menghindarinya. Tapi berpikir sejenak, Fang Yuan merasa marah. Mari kita dorong beberapa langkah lagi. Langkah ke-50. Dia tiba-tiba merasa tekanan dari batu besar itu telah meringankan. Itu benar-benar berguling menjadi platform lurus. Fang Yuan mendorong beberapa langkah lagi. Setelah melewati batu besar itu, dia menemukan dirinya di sebuah ruangan rahasia. Ruang rahasia ini seperti gua rahasia celah batu. Dia untuk sementara menamainya ruang rahasia kedua. Tidak ada apa-apa di ruangan itu.
Keempat dinding itu adalah tanah merah yang aneh, bersinar merah. Di ujung lain ruangan rahasia, ada pintu batu sederhana berwarna abu-abu. Itu seharusnya produk tergesa-gesa dari biksu anggur bunga. Fang Yuan beristirahat sebentar tetapi tidak segera membuka pintu batu, karena dia memiliki penemuan baru. Dia menemukan bahwa tanah di depan pintu batu sedikit lembab. Jangan bilang, Fang Yuan berpikir. Dia membungkuk, mengulurkan kedua tangannya dan melonggarkan tanah. Bunga perbendaharaan bumi kedua. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dengan hati-hati mengupas kelopak bunga dan mengambil cacing gu yang tertidur di nektar emas. Begitu dia mengerahkan esensi purbanya, itu langsung disempurnakan. Ini adalah gu kulit giok. Penampilannya seperti kutu busuk, datar dan lebar dengan kepala kecil dan tubuh hijaunya berbentuk oval di angkasa, memancarkan cahaya berwarna batu giok samar. Saya mendapatkan gu babi putih, dan masih berpikir di mana saya bisa mendapatkan gu kulit giok sehingga saya bisa menyempurnakannya menjadi gu giok putih. Berpikir bahwa biksu anggur bunga sudah menyiapkannya untukku, Fang Yuan merenung, memikirkan pentingnya gu kulit giok ini. Ini adalah cacing gu ke-6 Fang Yuan. Meskipun dia sudah memiliki 5, tidak ada yang defensif. Sekarang dia memiliki gu kulit giok, dia bisa menutupi kelemahannya dalam pertahanan. Terkadang, pertahanan berarti serangan. Ini tidak sulit untuk dipahami. Mengambil contoh tubuh Fang Yuan. Menggunakan babi hutan putih gu, kekuatannya tumbuh menjadi kekuatan satu babi hutan. Secara teoritis, dengan kekuatan ini, dia bisa menghancurkan batu dalam satu pukulan, tetapi Fang Yuan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Karena dia tahu pertahanannya tidak cukup, jadi dengan satu pukulan, batu itu akan pecah, tetapi tinjunya juga akan berubah menjadi berdarah karena kerusakan. Sekarang dia memiliki gu kulit giok, dia bisa melengkapi keunggulan yang dia miliki dalam kekuatan. Jelas, ada kelebihan dan kekurangan. Gu kulit giok memiliki nilai tinggi, menjadi salah satu gu peringkat satu pertahanan terbaik. Tidak mudah untuk memberi makan, mengonsumsi 2 potong batu giok setiap 10 hari. Harga pasar batu giok mahal, dan sumbernya sering menjadi masalah. Fang Zheng juga memiliki gu kulit giok, tetapi dia mendapat dukungan pemimpin klan, memberinya batu giok. Jika Fang Yuan menginginkan batu giok, dia harus membelinya, dan itu dapat dengan mudah mengeksposnya. Awalnya dalam memberi makan gu babi putih, saya harus secara teratur membunuh babi hutan, dan itu sudah merepotkan. Dengan penambahan gu kulit giok ini, apakah saya harus pergi menggali di tambang? Fang Yuan tertawa pahit, melihat masalah baru di depannya. Menjaga gu kulit giok, untuk sementara memeliharanya di bukaannya, Fang Yuan secara bertahap membuka pintu batu. Pintu batu itu berat, dan jika Fang Yuan tidak memiliki dorongan kekuatan babi hutan putih gu, dia tidak akan bisa memindahkannya. Tapi sekarang, dengan Fang Yuan mendorongnya, pintu perlahan terbuka. Adegan yang terungkap kepada Fang Yuan menyebabkan bidang penglihatannya tiba-tiba mengembang. Itu bukan lagi terowongan sempit atau ruang rahasia, tetapi sebidang hutan batu bawah tanah yang luas. Fang Yuan memperkirakan pada perkiraan awal, ukuran hutan batu lebih dari 30 mu. Di bumi, lapangan sepak bola standar hanya 11 mu. Saya harus berada di dalam Gunung King Mao sekarang. Ruang bawah tanah ini harus terbentuk secara alami. Fang Yuan menatap dinding batu. Dinding batu di ruang ini tingginya lebih dari 16 meter, dan langit-langitnya juga terbuat dari batu. Dari atas, ada pilar merah tua besar yang didirikan. Masing-masing memancarkan cahaya merah samar, dan begitu juga dindingnya, seperti terowongan dan ruang rahasia. Cahaya, meskipun redup, memungkinkan Fang Yuan untuk melihat beberapa hal setidaknya. Fang Yuan melihat jauh, dan setiap pilar batu seperti pohon terbalik, kecuali tanpa cabang, dan hanya meninggalkan batangnya. Permukaan pilar batu itu tidak halus, dan penuh dengan lubang gelap yang menakutkan. Banyak pilar terkulai, membentuk hutan batu terbalik di dalam gunung. Alam memiliki caranya dengan berbagai hal. Fang Yuan dengan pengetahuannya yang luar biasa, tidak terkejut, tetapi menatap lubang gelap di pilar, mengerutkan kening lebih intens. Dia tiba-tiba mengerti niat biksu anggur bunga dalam menempatkan gu kulit giok. Jika aku tidak salah, Fang Yuan memutar tangan kanannya, dan keluar pedang bulan. Bila bulan biru yang menakutkan terbang melintasi langit dalam busur, tepatnya menabrak lubang gelap di pilar batu.
Suara melengking dan marah datang dari lubang gelap. Dengan swoosh, seekor monyet abu-abu terbang keluar dari gua dan melompat menuju Fang Yuan. Pow pow pow, Fang Yuan menembakkan 3 bilah bulan. Monyet itu berada di udara dan tidak dapat menyesuaikan posisinya, tetapi ekornya sangat gesit, menyapu beberapa kali dan menyebabkan tubuhnya terbalik di udara. Setelah menghindari 2 bilah bulan, akhirnya terkena yang ketiga, jatuh ke lantai dengan kematian. Itu mati, tanpa setetes darah. Hanya tubuh abu-abunya yang berubah menjadi batu, dan dalam sedetik, tubuh daging dan darahnya menjadi patung monyet batu. Postur dan ekspresi wajah patung itu seperti monyet tepat sebelum mati, ditiru dengan sempurna. Setelah 2 napas, permukaan monyet batu itu retak, dan retakan berkembang di sekujur tubuhnya. Akhirnya dengan ledakan, seluruh sosoknya meledak menjadi pecahan batu kecil. Ini benar-benar koloni bawah tanah monyet batu mata giok. Fang Yuan berlutut, menyapu pecahan itu ke samping dan mengeluarkan 2 mutiara kuning hijau giok. Kedua mutiara ini adalah mata monyet batu giok. Hewan aneh ini akan berubah menjadi pecahan batu abu-abu setelah mati, dan hanya matanya yang akan berubah menjadi 2 mutiara bulat hijau giok. Masing-masing sangat berat, mencapai setidaknya 50 gram. Ini berarti bahwa selama dia membunuh monyet batu mata giok, masalah makanan gu kulit giok akan teratasi. Saya tidak hanya harus memberi makan gu kulit giok, saya juga harus melanjutkan warisan. Petunjuk Flower Wine Monk berikutnya harus disembunyikan di hutan batu ini. Fang Yuan mengerutkan kening. Hal-hal menjadi rumit. Dia mencoba mengambil beberapa langkah ke depan, matanya terkupas ke pilar batu. Pada langkah ketujuhnya, di pilar yang paling dekat dengannya, banyak mata bercahaya berwarna giok terlihat mengintip keluar dari lubang batu. Seketika, setetes keringat jatuh dari dahi Fang Yuan. Dia dengan cepat mundur selangkah, dan banyak bola mata di lubang gelap memudar. Terbukti, setiap pasang bola mata berarti monyet batu mata giok. Monyet batu mata giok sangat gesit, dan untuk membunuh satu Fang Yuan harus menggunakan 4 bilah bulan. Di pilar batu, setidaknya ada 100 monyet batu mata giok, dan di seluruh hutan, siapa yang tahu berapa banyak yang ada di sana. Dengan kekuatan Fang Yuan saat ini, dia akan mati karena diserang oleh 4 monyet. Jika dia memasukkan pertahanan gu kulit giok, Fang Yuan bisa menghadapi 12 monyet paling banyak sekaligus. Untungnya, monyet-monyet ini biasanya tidur di lubang gelap mereka dan memakan batu ketika mereka lapar atau haus. Pilar batu adalah rumah dan makanan mereka. Kecuali dia berada dalam jarak 10 meter dari mereka atau memprovokasi mereka dengan sengaja, mereka tidak akan keluar. Angin musim gugur berdesir di udara, sementara dedaunan merah melayang tanpa tujuan. Rumput liar berwarna kuning kering, dan buah liar merah atau kuning oranye cemerlang tergantung di cabang-cabang pohon. Hore! Seekor babi hutan berwarna hitam bergegas dengan gila-gilaan dengan 4 kukunya di tanah, surainya menusuk. Ada lapisan tebal daun yang jatuh yang menumpuk di permukaan gunung. Saat babi hutan itu bergegas maju, embusan angin terjepit di antara itu, dan daun-daun yang jatuh dikirim menari di belakang tubuhnya. Fang Yuan diam-diam berdiri di sana, menunjukkan ekspresi dingin yang menghitung saat babi hutan semakin dekat. Bunuh! Dia mengambil langkah besar ke depan, dan kemudian kedua kakinya berdiri kokoh, tidak menghindar sama sekali, menghadap babi hutan itu secara langsung. 2 gading seputih salju babi hutan merobek udara dengan niat membunuh yang luar biasa. Fang Yuan memutar tubuhnya untuk menghindari gading, bahunya membenturkan tengkorak babi hutan. Ketika mereka hendak bertabrakan, bahu Fang Yuan bersinar dengan cahaya berwarna hijau samar. Kulit giok gu, boom! Dengan benturan keras, keduanya bertabrakan. Fang Yuan mundur 3 langkah, sementara babi hutan mundur 1 langkah. Agar adil, ketika membandingkan kekuatan kedua belah pihak, Fang Yuan lebih kuat. Tapi Fang Yuan berlari dengan kedua kakinya sementara babi hutan menggunakan 4 untuk mempertahankan kekuatannya, dan pada saat yang sama pusat gravitasi babi hutan lebih rendah dan lebih stabil daripada Fang Yuan. Namun, setelah dipukul dengan keras di kepala oleh Fang Yuan, meskipun babi hutan itu masih berdiri, tubuhnya yang gemuk sudah goyah. Dengan raungan, Fang Yuan bergegas lagi, tangan kirinya meraih gading babi hutan, tangan kanannya terangkat tinggi di udara, cahaya giok warna hijau muda membentuk lapisan tipis perlindungan yang menutupi tinjunya. Bam!
Tinjunya menabrak keras ke bawah dan babi hutan itu berteriak kesakitan, berjuang dengan intens. Otot-otot Fang Yuan di lengan kirinya menegang, dan pembuluh darah hijau muncul seperti kelabang yang melingkari lengannya saat dia menahan babi hutan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, tinju kanannya terus mengangkat dan membanting babi hutan. Bam bam bam. Setiap kali tinjunya mengenai kepala babi hutan, cahaya berwarna hijau di tinjunya akan bersinar sekali. Babi hutan itu dihancurkan hingga terlupakan oleh tinjunya, dan perjuangannya menjadi lebih lemah. Serangan terakhir, mata Fang Yuan bersinar seperti kilat. Dia mengendurkan tubuh bagian atasnya, lengan kanannya meregang lurus dan terangkat ke titik tertinggi, sebelum menghancurkan dengan kekuatan penuh. Cahaya giok berwarna hijau menempel di lengan kanan Fang Yuan dan mengikuti gerakannya, menggambar busur hijau di udara. Bam! Fang Yuan berlutut di tanah dengan satu lutut, sikunya dengan keras memukul tengkorak babi hutan. Bahkan sebelum babi hutan bisa berteriak, suaranya berhenti. Seluruh kepala babi berubah bentuk, tengkorak putih yang patah menembus kulit hitam, memperlihatkan luar. Darah segar dan materi otak perlahan mengalir keluar, dan di lapisan serasah daun, itu menginfeksi area dengan kemerahan cerah. Angin musim gugur bertiup. Daun-daun beterbangan saat aroma darah babi memancar. Hidup, indah seperti bunga-bunga musim panas. Kematian, sehalus dedaunan musim gugur, gumam Fang Yuan, menghargai bingkai pemandangan ini. Penyintas hidup dengan cemerlang sementara orang mati kesepian dan menyedihkan. Mati atau hidup, dipenuhi dengan perbedaan yang intens, itu mencerminkan kekejaman alam dan kegembiraan hidup. Tidak peduli dunia, pemenang selalu mendapatkan semua ketenaran, sementara yang kalah menderita kekalahan di dunia yang tak kenal lelah. Kemenangan dan kekalahan, bagi saya berarti hidup dan mati. Karena saya berjalan di jalan iblis, begitu saya kalah, itu berarti kematian menanti. Fang Yuan mendekati mayat itu dan duduk di tanah, mengeluarkan babi hutan putih Gu, membiarkannya mengonsumsi daging sementara kesadarannya memasuki lubang di tubuhnya. Di dalam bukaan, pasang surut laut purba berwarna hijau hitam berbalik dan menghantam, surut dan mengalir. Ketika laut purba penuh, ia menempati 44% ruang. Setelah pertempuran yang intens, Fang Yuan menggunakan Gu kulit giok beberapa kali untuk meningkatkan pertahanannya, dan beberapa esensi purba dihabiskan, sehingga hanya ada 36% esensi purba yang tersisa. Menghitung jumlahnya, dia hanya menggunakan 8%, bahkan tidak 10% dari totalnya. Tetapi karena ini adalah esensi purba hijau hitam tahap puncak peringkat 1, pengeluarannya dianggap besar. Tahap awal peringkat 1 adalah esensi purba hijau giok. Tahap tengah peringkat 1 adalah esensi purba hijau pucat. Peringkat 1 tahap atas adalah esensi purba hijau tua. Tahap puncak peringkat 1 adalah esensi purba hijau hitam. Esensinya berada dalam konsentrasi, jumlah relatif zat tertentu yang terkandung dalam larutan atau campuran atau dalam volume ruang tertentu. Aktivasi Moonlight Gu membutuhkan 10% esensi purba hijau giok, dan dalam hal esensi purba hijau pucat, itu adalah 5%. Untuk esensi purba hijau tua, semakin berbelah dua, dan hal yang sama berlaku untuk esensi purba hijau hitam. Artinya, 10% esensi purba hijau hitam, setara dengan 20% esensi purba hijau tua, 40% hijau pucat dan 80% esensi purba hijau giok. Menggunakan biaya Gu kulit giok 8% esensi purba hijau hitam, jika diubah menjadi esensi purba hijau giok tahap awal, itu akan menjadi 64%. Jika Fang Yuan masih pada tahap awal, bukaannya hanya akan memiliki 44% esensi purba, dan di tengah jalan menggunakan Gu, esensi purbanya akan benar-benar habis. Semakin tinggi kultivasi Gu Master, semakin kuat kekuatan pertempuran mereka, dan ini terlihat dalam esensi purba. Semakin tinggi panggung, semakin gelap warna esensi purba, dan semakin tahan lama. Esensi purba hijau hitam saya didasarkan pada esensi purba tahap atas, disempurnakan oleh cacing minuman keras. Berbeda dengan Fang Zheng, yang sudah menjadi kultivasi tahap puncak peringkat 1. Memikirkan hal ini, tatapan Fang Yuan bersinar. Waktu berlalu, ini sudah akhir musim gugur. 2 bulan telah berlalu sejak percobaan pembunuhan Wang Da. Fang Zheng diracuni dan koma selama 7 hari 7 malam. Begitu dia bangun, dia seperti orang yang berubah, sangat pekerja keras dan juga berkultivasi dengan sangat patuh.
Beberapa orang mengatakan, kesulitan dalam hidup adalah kekayaan seperti emas. Terlepas dari apakah pepatah ini benar, Fang Zheng memang muncul dari kesulitan ini berubah dan memperoleh banyak pengalaman. Dia seperti batu giok mentah, dan setelah beberapa pemolesan, dia akhirnya menunjukkan kualitas batu giok yang indah di dalamnya. Dia adalah orang pertama yang maju ke tahap atas, dan belum lama ini, dia adalah orang pertama yang maju ke tahap puncak, meninggalkan teman-teman sekelasnya dalam debu. Keuntungan dari bakat kelas A akhirnya mulai terlihat. Saya juga tidak jauh dari tahap puncak, paling lama setengah bulan. Faktanya, saya telah memelihara aperture saya tanpa henti setiap hari, tetapi bakat kelas C benar-benar tidak dapat bersaing dengan nilai A dan B, dan saya juga punya alasan lain. Fang Yuan tertawa pahit tanpa suara saat dia memikirkannya. Sekali dalam beberapa hari, dia harus membunuh monyet batu mata giok untuk memberi makan gu kulit giok. Pada saat yang sama, dia harus mencari di dalam hutan batu untuk menemukan petunjuk berikutnya dari warisan biksu anggur bunga. Hutan batu itu rumit dengan pilar batu besar yang terkulai dari langit-langit. Jika Fang Yuan tidak berhati-hati dan terlalu dekat dengan pilar manapun, dia akan memicu serangan semua monyet batu. Beberapa kali, dia dikejar oleh puluhan monyet batu dan harus melarikan diri. Saat yang paling berbahaya, ketika mundur dia melangkah ke wilayah pilar lain, dan akhirnya memiliki hingga 100 monyet yang mengejarnya. Untungnya, monyet-monyet ini tidak banyak bergerak, dan setiap kali mereka mengejarnya, mereka tidak akan mengejar terlalu jauh. Setelah jarak, mereka akan kembali ke rumah mereka dan terus menetap. Meski begitu, Fang Yuan berjalan di ambang kematian beberapa kali. Selama masa-masa krusial, pertahanan Jadeskin Gu mulai digunakan dengan baik. Penyelidikan dan eksplorasi seperti itu menyebabkan Fang Yuan mencurahkan banyak waktu dan tenaga, dan dengan demikian menjadi alasan utama mengapa kultivasinya maju begitu lambat. Meski begitu, ini jauh lebih baik dari kehidupan saya sebelumnya. Eksplorasi hutan batu juga bukannya tanpa hasil. Setidaknya saya sudah tahu bahwa dinding di sekitar hutan tidak memiliki masalah. Itu berarti bahwa petunjuk berikutnya dari warisan kekuatan, harus ada di suatu tempat di hutan. Fang Yuan terus berpikir, tetapi tiba-tiba, bayangan melangkahi cabang-cabang kering dan mendekat. Ini adalah serigala tua yang berkeliaran. Ia memiliki mantel bulu coklat, pincang dan satu matanya rusak. Hanya bahaya dan kewaspadaan mata kirinya yang tersisa. Ia menatap Fang Yuan dengan erat, hidungnya bergerak-gerak. Serigala dan anjing sama, menggunakan indera penciuman mereka yang tajam, pasti tertarik oleh darah babi. Serigala sering berkelompok, tetapi ada juga serigala tunggal seperti ini. Ada persaingan dalam kawanan serigala juga, dan untuk menjaga suasana dalam kawanan, mereka terkadang menyingkirkan serigala tua yang lumpuh itu. Fang Yuan dengan cepat berdiri dan diam-diam menatap serigala tua ini. Saat itu ketika dia membunuh babi hutan, akan ada sedikit esensi purba yang tersisa di tubuhnya dan itu menyebabkan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Jadi ketika dia bertemu dengan binatang buas lainnya, dia akan memilih untuk menghindarinya. Tapi beberapa bulan ini, kekuatan pertempurannya telah meningkat pesat, dan dengan gu kulit giok, melawan serigala yang lumpuh, itu lebih dari cukup. Pepohonan gunung yang tidak terkendali ada di mana-mana dengan daun merahnya. Matahari terbenam menerangi jam gelap. Seseorang dan serigala menjauh 50 langkah jauhnya, diam-diam saling mengamati. Di mata serigala, cahaya hijau bersinar saat menunjukkan ekspresi kejam dan licik. Namun, mata Fang Yuan gelap dan menakutkan, iris hitamnya memancarkan niat dingin. Babi hutan putih Gu keluar. Itu penuh dan kembali ke lubang Fang Yuan dengan puas. Serigala tua itu memandang babi hutan, hanya memiliki tulang dan kulit yang tersisa, dagingnya semua dimakan oleh babi hutan putih Gu. Mata serigala bersinar dengan lampu hijau dan berkontraksi. Pertama-tama mundur beberapa langkah, lalu melompat ke semak-semak. Serigala ini masih hidup sampai hari ini, pasti memiliki kecerdasan. Ia sangat merasakan bahaya Fang Yuan, dan memutuskan untuk mundur. Masuk dan keluarnya cepat dan tiba-tiba. Tanpa suara benturan babi hutan, dan tanpa geraman harimau. Melawan Fang Yuan, tanpa suara, pertempuran telah dimulai dan berakhir. Tema utama hidup dan mati, kegembiraan seperti itu lahir dari alam yang luar biasa. Fang Yuan berdiri di tempat, dan tidak mengejar.
Serigala ini tidak memiliki sesuatu yang sepadan dengan serangan Fang Yuan. Tapi saat berikutnya, tangisan serigala tua itu terdengar. Lolongan serigala tiba-tiba meletus dan tiba-tiba berakhir. Meski begitu, ada gelombang tebal aura kematian yang meluap. Retak-retak, di semak-semak, terdengar suara ranting yang diinjak. Suaranya tak kenal takut dan semakin dekat, menyebabkan iris Fang Yuan menyusut. Mampu menyingkirkan serigala tua yang licik itu dalam sedetik. Tatapannya menjadi semakin dingin, bersambung.